Apa kamu Markona? Ya, aku cuma minta izin ya Bu ya. Kira-kira bagus apa tidak nih? Tapi sebetulnya sih antara bagus dan tidak ya. Saya masuk di majikan ini tuh asal dasar secara tidak langsung keterpaksaan dari agen, karena saya nggak tahu minggu kemarin ternyata majikan sudah tanda tangan. Terus seminggu kemudian saya disuruh datang. Markona dulu datang nih, ada majikan mau interview katanya. Oh iya, aku bilang ke sana. Setelah interview video call nih, video call sama si itu nyonya. Katanya si agent bilang, ya udah kamu tanda tangan. Kok tanda tangan? Emang majikan udah. Ih, pikir-pikir saya dulu lah. Ih, mumpung ada, kata dia gitu kan. Ntar ganti rugi kamu, katanya gitu. Dia bilang gitu. Oh ya sudah, aku tanda tangan ya. Saya itu 4 tahun di sini mem ya. 4 tahun kerja, maksudnya nggak pernah balik karena COVID itu kan. Nah, pikir aku di majikan yang terakhir ini kan aku mau relax dulu dong, meluruskan boyok. Baru 5 hari disuruh masuk ke rumah majikanku sebagai pekerja part time-nya. Oke, terus? Sebagai part time. Aku bilang, mem aku nggak mau, aku bilang gitu kan. Loh, ini majikanmu maksa banget, nanti kamu disuruh ganti rugi segala macam. Ganti rugi apa toh? Aku bilang gitu. Ya kamu itu nggak tahu itu majikanmu nanti dia marah-marah. Oh ya udah. Saya jenis orang yang nggak suka banyak bacot. Terus akhirnya oh ya udah deh. Dijemput sama si bapak mem di MTR. Masuklah saya dijemput udah nih OTW masuk ke rumah majikan, buka pintu. Saya sebelum masuk ke rumah majikan dari dulu saya merantau itu dari 2004 nanti. Masuk itu pasti Al-Fatihah nggak pernah lupa, sholawat. Tapi pas buka pintu itu si tuan rumah, di hati saya udah, lu kagak bakal betah di sini, kagak bakal betah. Siapa yang ngomong gitu? Hati nurani saya. Hati nurani saya nggak pernah memutuskan. Mbak Yud, apa belum kesini tuh itu tindak? Enggak ada. Mana yang telepon dia? Enggak, Mbak, ada loh nomor 9. Sampai masuk aja. Terus saya tidak pernah yang namanya memutuskan kontrak ataupun dipecat lah istilahnya ya. Baru kali ini saya mau memutuskan kontrak, mau notis lah saya. Karena satu, interview you have own room. Pertama, punya kamar sendiri. Mobil cuma 1. Soal jemput memang tidak ada. Memang di rumah. dosen. Oh enggak, itu sapu sudah 2 tahun. Hah? Udah Desember. Oh, finish mantap. Iya, masuk aja. Masuk. Tunggu bentar ya. Iya. Ini duduk, tunggu sebentar kan. Terus? Ya udah, aku juga pada cari di sini. Terus? Tidak sesuai kontrak nih mem. Ternyata saya datang sana saya tidurnya dengan anak bujangnya yang usia 12 tahun. Terus setelah itu cuci mobil setiap hari. Ternyata 2 mobil. 2 mobil. Ada kuncinya di depan saya. Sebetulnya sih saya doesn't matter men ya. Mau mobil ada berapapun, at least di first interview kamu kasih tahu saya Kejujuran. Nah, jadi saya sudah get ready nih. Karena saya jenis orang yang tep sebelum tidur saya menyusun, bangun tidur gue harus langkahnya A B C D E. Jadi pas selalu on time jadinya. Berarti kamu masuk majikan berapa lama sih? Saya bisa baru turun kemarin 16 September. Saya mau notice 3 bulan ini kan. Agenku yang lama kalau katanya gini, yang lama pun ikut dia 8 tahun loh, 5 tahun kata dia gitu. Lama-lama dapat long service. Terus aku gini nama agent, saya tidak butuh long service. Saya dari dulu nggak butuh long service, aku bilang gitu. Saya kerja dimanapun nyaman, walaupun saya gaji standar. Yang penting nyaman. Majikan yang lama tuh yang di Kennedy Town, mobil 3, rumah 2.500, dan saya sendiri, anak 4. Tuan nyonya kerja. Saya dalam 1 minggu ngambil paketan di SF Express atau Taubo gitu. Setiap hari seminggu tuh bisa sampai 5 kali, 2 kali jalan. Jarak rumah ke tempat pengambilan barang itu pulang pergi kurang lebih 35 menit, 40 menit. But I'm happy, I'm enjoy. Because karena apa, dari awal mereka sudah bilang, oh Vina nanti kamu ada mobil ya. Pertamanya memang 2. It's okay mem, aku bilang gitu. Terus bapak beli baru, Vina
saya beli baru mobil punya teman saya, butuh dia karena mau pindah negara. Oh iya Pak, is okay ya Bang. Jadi saya mengerjakan pun enjoy Satu saya ada kamar pribadi. Sekarang gini Bang. Saya di kamar tidur sama bujang is okay. Kadang nyonya ikut tidur sama saya. Terus saya mau telepon suami saya, kan gak ada privasi toh men. Karena suami saya pulang kerja pun malam. Saya kerja, siang kerja, dia nggak bisa. Jadi mau telepon pun nggak bisa ya. Gitu loh. Akhirnya aku bilang maaf ya, nggak bisa teleponan lagi. Chattingan toto jam berapa udah dimatiin teleponnya. Suruh dimatiin tidur. Aku jadi aku Gak nyaman. Iya, akhirnya ya udah deh. Kata agentku, paling nanti juga dia yang nggak nyaman sama kamu. Puji Tuhan, kalau dia nggak nyaman dengan saya, tidak suka dengan saya, puji Tuhan. Saya itu yang saya harapkan. Aku bilang gitu. Nah, saya ini rencananya mau notis kalau saya ingin tahun baru udah di Indonesia, kira-kira saya notis harus menyerahkannya bulan apa ya, Man? Enggak, berarti bulan 11 kamu menyerahkan. Menyerahkan bulan 11 itu. Berarti Desember saya masih tetap kerja, berarti akhir Desember saya udah cabut. Oh, oke. Tapi ingat, saat kamu memberikan notis pada majikan, ada konsekuensinya di mana kalau majikan tidak suka kamu, dia bisa mengeluarkan kamu hari itu juga dengan term and condition, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Contohnya, oke, kamu ngasih aku notis 1 bulan baru kamu pergi. Tapi kamu sama aku agree, aku bilang, oh ya udah Markona, kamu nggak usah bulan depan pergi, sekarang aja pergi. Kamu nggak usah 1 bulan kerja sama aku pun nggak usah ganti rugi kamu. Ini yang akan sering terjadi. Jadi itu mutual agreement. Jadi kadang-kadang kita harus berhati-hati. Jadi kita harus siap-siap uang sendiri. Karena itu bisa saja terjadi. Jadi kalau majikan maksa kamu masih ingin bekerja lagi di situ 1 bulan lagi, majikan harus bayar kamu. Tapi masalahnya, kalau saya pribadi, sudah nggak nyaman disuruh pergi, mendingan pergi aja. Benar nggak? Takutnya dalam jangka waktu 1 bulan itu, kita disiksa dengan pekerjaan. Ini nggak benar, itu nggak benar, itu nggak benar, ini nggak benar, malah kitanya yang bayar majikan. Karena kita terpaksa. Jadi konsekuensinya kalau kita nge-break itu 1 bulan notis tuh, kita tersiksa dalam 1 bulan. Itu kenyataan. Jadi kalau kita memang posisi tersiksa, ya udah majikan bilang, oh ya udah kamu pergi aja sekarang. Ya mending daripada kamu bilang tidak, saya ingin kerja 1 bulan lagi. Oh, jadi lebih baik saya ngasih itu surat, itu hari juga saya keluar. Pahami perkataan saya. Majikan, kalau dikasih 1 month notice biasanya sakit hati. Oh iya. Makanya majikan biasanya nyuruh kamu langsung pergi tanpa mau membayar kamu dan kamu nggak usah bayar dia. Namanya mutual agreement. Kamu setuju pergi lebih awal, majikan juga setuju kamu tinggalkan lebih awal, sama-sama tidak bayar. Paham nggak? Sama-sama tidak bayar. Paham. Dapat dipahami dari sini? Paham. Tapi majikan tetap punya kewajiban untuk bayar tiket. Wajib bayar tiket.